Smart Listener, segera kami akan mengajak Anda untuk menyimak live talk show Smart Healthy Life bersama Enervonse. Semua dimulai dari kita yang selalu menjaga diri, siap menjaga keluarga, dan bersemangat setiap hari. Bersama, jaga kesehatan untuk Indonesia. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Jam 5 sore, Smart Listener. Semoga Anda masih tetap semangat dan juga dalam kondisi yang fit sore hari ini ya. Dan seperti janji saya tadi, sebelumnya kalau sore ini saya akan ngajakin Anda ngobrol terkait dengan gimana sih cara kita untuk mempertahankan daya tahan tubuh gitu ya, khususnya di masa pandemi dan apalagi di musim hujan seperti ini, Smart Listener. Nah, sore hari ini dalam segmen Smart Healthy Life spesial bersama dengan Enervonse, kita akan ngobrol berfaedah bersama dengan dua orang narasumber saya yang sudah hadir sore hari ini. Tapi sebelum saya perkenalkan mereka, Anda juga bisa ikutan dong pasti. Dalam obrolan kita sore ini boleh melalui WhatsApp di 0811461011 atau bahkan boleh meluncur sekarang juga di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, selain Anda Smart Listener, para pendengar juga dari SCFM dan juga Ras FM bisa mendengarkan kita di saluran radio masing-masing, karena obrolan kita sore hari ini di Smart Healthy Life juga disiarkan secara langsung melalui SCFM dan juga Ras FM Makassar. Langsung aja kalau gitu saya perkenalkan terlebih dahulu ya narasumber yang sudah hadir membersamai Rifa Majid sore hari ini. Yang pertama pasti ya, kita selalu kalau ngomongin kesehatan ada ahlinya, ada dokternya di sini. Kita sapa langsung, ada narasumber saya Dr. Risma Wahyuni, yaitu dokter di Puskesmas Kasih Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat terus ya. Iya. Tugas di Puskesmas kayak gimana? Sekarang banyak yang sakit gak sih? Kalau sekarang banyak yang sakit, Mbak. Iya. Cuma kan juga sekarang kita masih disibukkan dengan kegiatan vaksinasi yang belum selesai. Benar. Oke. Banyak yang sakit ya. Apakah ini karena pengaruh pandemi sama musim hujan atau gimana? Nanti kita akan tanyakan ya sama dokter, dan sakitnya apa aja gitu. Nah, terus selain ada Dr. Risma di sini, Smart Listener, kita juga sudah bersama dengan Local Area Marketing Professional PT Daria Varia Laboratoria, ada Mas Jamaluddin Nai. Selamat sore Mas Nai. Halo, selamat sore Kak. Apa kabar hari ini? Sehat walafiat, semangat sehat. Dan bahagia. Semangat. Harus kayak gitu ya. Harus dong, harus. Walaupun ini udah mendung-mendung kelihatannya langit, tapi kita di sini tetap secerah matahari kalau siang-siang ya. Oke, baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa obrolan kita akan sangat bermanfaat lah, karena kita membahas hal yang juga sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini. Daya tahan tubuh, sistem imun tuh kayaknya setiap hari diperjuangkan ya nggak sih? Iya, benar. Biar kita tidak terserang sama virus-virus nakal-nakal itu, gitu ya. Benar. Makanya salah satu tadi Dr. Risma mengatakan sekarang disibukkan dengan kegiatan vaksinasi. Tapi selain vaksinasi, kita juga pasti harus punya upaya gitu ya untuk melindungi diri sendiri. Karena walaupun divaksin, ya tidak menutup kemungkinan kita tetap terserang penyakit, ya kan? Nah, tapi saya penasaran nih di musim hujan saat ini. Apalagi sekarang kita masih di masa pandemi gitu ya, COVID-19 belum hilang. Penyakit apa sih yang paling sering nih terjadi di saat-saat musim hujan seperti ini, Dr. Risma? Seperti kita ketahui sekarang kan sudah masuk ke musim penghujan. Iya. Nah, kalau musim hujan itu membuat udara menjadi lebih lembab. Jadi penyebab penyakit seperti kuman, bakteri, virus, parasit itu mudah berkembang biak di satu tempat. Ya. Nah, ada beberapa penyakit yang akan saya bahas di sini yang sering timbul di saat musim hujan itu. Yang pertama itu flu. Pasti flu ya. Flu itu dia menyerang sistem saluran pernafasan, diakibatkan oleh virus influenza, dan dia dapat menular lewat dahak atau lewat ingus di saat penderita flu itu bersin atau batuk. Nah, dia kan gejalanya itu demam,
nyeri tenggorokan, sakit kepala, batuk. Terkadang ini penyakit flu ini dikatakan self-limiting disease. Self-limiting disease itu berarti bisa sembuh sendiri, tapi kadang juga bisa menyebabkan komplikasi serius sampai ke pneumonia. Terus yang kedua itu ada demam berdarah dengue atau yang biasa kita orang awam istilahkan DBD. Nah, DBD itu disebabkan oleh gigitan dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, apalagi nyamuk itu dia senang berkembang biak di genangan air, apalagi dalam keadaan musim hujan begini banyak penampungan air, wadah-wadah yang punya genangan air. Nah, makanya kenapa kalau pada musim hujan itu kasus DBD itu meningkat. Gejalanya itu bisa demam, nyeri badan, sakit kepala, bahkan kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan shock atau perdarahan. Nah, yang ketiga itu diare. Nah, diare itu bisa diakibatkan dari kontaminasi dari makanan yang mengandung bakteri, virus dan parasit. Dan ini juga sama dengan demam DBD tadi. Kalau kita tidak tangani dengan baik, dia bisa menyebabkan shock ya, karena dia bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Makanya biasa kan terkadang apalagi kalau pada anak-anak yang gemuk, nah, biasanya kan ibu-ibu pikir anaknya ndak lemas. Jadi dibiarkan begitu sampai ke layanan kesehatan mau puskesmas atau mau rumah sakit, terkadang terlambat ditangani karena tingkat dehidrasi untuk anak-anak yang gemuk itu kita susah untuk menilai. Makanya seperti itu. Terus ada juga demam tifoid atau biasa kalau orang awam istilahkan dengan tipes. Tipes itu karena infeksi dari kuman bakteri Salmonella typhi. Dan itu juga kuman dari bakteri Salmonella typhi itu bisa menyebar melalui makanan dan air yang kotor, termasuk ini yang banjir. Dan salah satu gejalanya itu kalau ada demam sampai berminggu-minggu, nyeri perut, malas makan, biasa nafsu makannya menurun, kadang susah buang air besar atau sampai diare. Terus yang terakhir saya mau bahas itu ada juga yang dikatakan leptospirosis. Nah, leptospirosis ini dia bisa timbul dari urin atau darah dari hewan seperti kita ambil contoh tikus. Nah, apalagi kan kalau dalam keadaan musim hujan ini kita terkontaminasi dengan tanah atau air yang mengandung bakteri. Nah, di situ biasa muncul penyakit ini, dan salah satu gejalanya itu yang paling khas itu sampai nyeri betis, juga terkadang mual, muntah, sampai sakit kepala. Demam juga ya, Dok ya? Iya, demam kadang-kadang, tapi paling khas itu nyeri di bagian betisnya. Karena dia ditularkan lewat urin atau darah dari hewan. Contoh kecilnya kan tikus. Kita kan biasa lihat kalau musim hujan begini, apalagi banjir, banyak genangan air, biasa tikus-tikus ikutan buang air di situ ya. Nah, itu air dari air yang terkontaminasi bakteri itu. Oke, ternyata memang banyak ya penyakit yang menyerang selalu kalau misalnya di musim hujan. Berarti di musim hujan ini, apalagi masih di masa pandemi seperti ini, kita tuh sepertinya harus lebih mengencangkan ikat pinggang ya enggak sih, untuk terus waspada gitu ya. Kelima penyakit ini jangan sampai, walaupun ya kadang-kadang gini orang melihat biasa juga jalannya begitu, demam ji atau flu biasa ji begitu kan, akhirnya disepelekan, tapi ternyata dari penjelasan dokter tadi ini kalau tidak ditangani dengan serius dan cepat, yang biasa tadi bisa berakibat fatal. Nah, kalau Mas saya sendiri dari beberapa penyakit yang disebutkan sama dokter tadi, pernah nggak sih ada pengalaman mengalami penyakit-penyakit tersebut, apalagi kalau misalnya musim hujan? Ya, yang paling sering sih yang flu. Itu sih yang paling gila sih, karena
kalau orang sudah flu pasti udah sakit kepala, udah demam, kadang Apa-apa juga nggak enak ya badan kan? nyeri, bener, nafsu makan juga nggak enak. Jadi parah banget sih kalau untuk flu, karena flu itu benar-benar kayak satu paket gitu. Jadi aduh gila sih kalau musim hujan yang sering kena penyakit tuh yang kayak gitu, yang flu. Oke. Nah, flu itu kan memang menjadi penyakit yang umum gitu ya. Flu di masa pandemi seperti ini, orang itu apa ya? Kalau sebelum pandemi ya, flu itu kalau orang flu oke biasa aja. Sekarang kita flu sedikit, kok PCR. Gila sih ya, batuk dikit udah dibilangin corona kali ini Iya anak nggak nih. sih? Walaupun sebenarnya nggak semua flu seperti itu, tapi kan Ya, memang bener. karena memang mereka ini sejenis ya kan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita udah tahu nih apa gejala-gejala dan sakit yang kita alami, kadang-kadang biasanya sebelum ke dokter kita mendiagnosis sendiri nih. Benar. Sakit kepalaku, minum obat Kak deh, apa gitu, obat-obat flu dan lain sebagainya. Tapi tanpa disadari kita mengkonsumsi obat nih, tapi lalai akan sebenarnya kita tuh butuh vitamin aja ya nggak sih? Iya, benar banget. Nah, itu dia, vitamin apa sih sebenarnya yang cocok untuk bisa kita pakai, kita konsumsi di masa-masa sulit seperti ini biar daya tahan tubuh kita tetap bisa on terus. Kita akan lanjutkan obrolan ini juga, smart listener. Anda juga kalau misalnya punya pengalaman terkait dengan penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan, atau misalnya ingin berkonsultasi soal masalah kesehatan dan vitamin, boleh langsung ke WhatsApp kita sekarang juga di 0811461011, atau bisa ke YouTube channel Smart FM Makassar. Anda masih menyimak Smart Healthy Life bersama Enervonse. Semua dimulai dari kita yang selalu menjaga diri, siap menjaga keluarga, dan bersemangat setiap hari. Bersama jaga kesehatan untuk Indonesia. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masih di Smart Healthy Life bersama dengan Enervonse, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Risma dan Mas Nai di sini. Masih semangat, Dok? Mas? Masih dong, masih dong. Saya juga seperti itu karena ini pembahasan yang nggak boleh di skip sebenarnya. Ya, nggak boleh di skip. Ini sangat penting informasinya gitu, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Kesehatan yang paling penting. Kesehatan yang paling penting, benar-benar. Nah, untuk Anda juga smart listener, ini udah ada beberapa pertanyaan sih, tapi sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk ikutan bersama kita di 0811461011, dan juga boleh di YouTube Smart FM Makassar. Nah, sebelum kita ke pertanyaan dari smart listener dan juga pendengar nih, tadi kita ngebahas soal vitamin gitu ya. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa aktivitas yang penuh, kemudian juga di apa namanya, suhu yang suka berubah-ubah ya. Katakanlah di musim hujan seperti ini, itu bikin daya tahan tubuh jadi kurang kan ya. Benar. Larinya ke obat gitu. Tapi ternyata sebenarnya tubuh tuh hanya butuh vitamin. Nah, pertanyaannya sebenarnya vitamin seperti apa sih, Dok, yang harus dan sebenarnya kita tuh sebagai manusia butuh untuk selalu menjaga daya tahan tubuh? Sebenarnya vitamin itu kan sebenarnya kita bisa temukan di makanan kita sehari-hari, seperti buah dan sayur. Cuman terkadang kan vitamin yang kita butuhkan itu kurang. Iya, benar. Apalagi kalau mungkin karena kesibukan bekerja, sekarang kan banyak pesan-pesan makanan Gojek, Grab untuk mendapatkan vitamin dari makanan kayak sayur, buah itu kan agak susah. Makanya bisa kita bantu dengan konsumsi suplemen. Nah, suplemen juga itu kita lihat, perhatikan komposisinya, karena jangan sampai kita memilih suplemen vitamin yang komposisi yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk tubuh itu tinggi. Nah, kan ada vitamin itu, ada vitamin C-nya, nah ada vitamin B-komnya, bahkan ada sekarang ada zinc-nya. Nah itu ada niacinamide-nya, ada kalsium pentotenatnya. Nah itu sebenarnya sudah cukup bagus, cukup bagus untuk dalam kondisi kita sekarang, apalagi pandemi, untuk menjaga daya tahan
tubuh. Ya. Nah, bisa seperti yang saya lihat di Enervonse, Enervonse. ya. Enervonse itu saya lihat vitamin C 500 miligram, terus ada vitamin B-nya juga. Ya, benar, Dok. Nah, itu kan sudah cukup untuk tubuh kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya. Cuma yang mesti kita perhatikan, karena yang saya lihat kan konsumsi vitamin C-nya 500 mg. Kalau kita mengkonsumsi vitamin 500 sampai 1000 mg itu sebaiknya kita harus banyak minum air putih. minum air Ya. putih. Karena vitamin C dan vitamin B kom yang terdapat di Enervonse itu juga termasuk vitamin yang larut dalam air. Jadi tidak disimpan di dalam tubuh. Cuma sekali lagi buat kalaupun untuk ibu hamil, ibu menyusui, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokternya sebelum konsumsi suplemen. Oke, baik. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh soal konsumsi dari multivitamin tambahan seperti Enervonse, tadi kan dokter sudah menyebut ya bahwa kandungan salah 2 berarti ya dari kandungan Enervonse itu adalah tadi vitamin C yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Terus juga vitamin B-kom ya. Ada. Selain itu apa lagi yang menjadi kandungan utama di Enervonse sehingga ini jadi pilihan nih ketika kita butuh multivitamin tambahan. Selain yang disebutkan tadi dokter ya, yaitu vitamin C 500 gram, kita juga ada niacinamida dengan kandungan 50 gram dan kalsium pantotenat 20 gram, vitamin B1 50 gram, vitamin B2 25 gram miligram vitamin B6 10 mg dan vitamin B kompleks 5 mg. Jadi udah Enervonse ini udah benar-benar lengkap sih untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Iya, benar-benar. Semua tadi yang disebutkan sama Mas Nay juga sebelumnya udah disebutin sama dokter gitu banget ya. Sih sebenarnya. Berarti secara nggak langsung apa yang udah kita bahas ini bahwa ternyata seperti Mas Naya katakan ini udah sangat lengkap ya, dengan satu multivitamin sudah mencakup keseluruhan. Gitu ya. Tapi benar tadi yang dokter sampaikan gitu. Kalau kita mengkonsumsi vitamin, ya kan, apalagi tadi dokter sempat menyinggung 500 mg kan kandungan dari Enervonse. Nah, ini sudah sangat baik untuk tubuh. Tapi sebenarnya dok, saya penasaran kebutuhan vitamin C bagi tubuh manusia itu untuk orang dewasa, apalagi sebenarnya berapa sih? Sebenarnya kalau kebutuhan vitamin C untuk orang dewasa itu 75 sampai 90 mg cukup. Nah, cuman terkadang kebutuhan vitamin yang seperti tadi saya bilang cukup dari sayuran dan buah. Nah, cuma terkadang yang salah satu kendala, apalagi dalam kondisi sekarang, kita jarang mendapatkan kalau untuk yang asupan gizi yang bagus, kecuali kalau misal kita di rumah, kita olah sendiri. Nah, buah-buahan juga kan sebenarnya kita bisa dapat dari jeruk, dari pepaya, dari jambu biji. Cuman terkadang lagi kendalanya kalau orang yang sibuk bekerja tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan untuk membeli, makanya diambillah jalan pintas untuk memudahkan untuk membeli ini suplemen. Jadi supaya cukup. Sebenarnya juga kalau misal kita merasa bahwa asupan gizi saya cukup dari sayuran, dari buah, tapi kalau misal dalam kondisi lagi sakit, nah kita sangat membutuhkan juga vitamin setidaknya untuk mempercepat proses pemulihan di kala berarti sakit. Dengan kandungan vitamin C 500 mg di dalam Enervonse ini sudah sangat-sangat membantu berarti menutupi kebutuhan-kebutuhan vitamin itu tadi. Nah, saya penasaran sebenarnya Enervonse ini diperuntukkan untuk siapa aja sih, Mas Nay? Apakah ada batasan usia tertentu atau orang-orang yang tidak direkomendasikan? Sebenarnya sih untuk Enervonse sendiri itu punya beberapa produk ya, dan setiap produk itu punya range usia masing-masing. Nah, sekarang kan kita lagi bahas Enervonse. Jadi untuk Enervonse sendiri itu di usia 26 sampai 49 tahun sebenarnya itu bisa mengkonsumsi.
Tapi selain itu kita kan punya produk lain juga seperti Enervonse Plus buat anak-anak yang untuk usia 2 sampai 12 tahun dengan kandungan yang berbeda yang udah satu takar dengan anak-anak ya yang diperlukan. Terus ada juga Enervonse Effervescent dengan usia 26 sampai 49 tahun dan terakhir itu ada Enervon Aktif untuk usia 18 sampai 25 tahun. Jadi untuk Enervonse sendiri itu udah benar-benar mengerti kebutuhan untuk range usia masing-masing Yap, gitu. benar. Gitu, apalagi di usia-usia produktif seperti 26 tahun ke atas itu usia yang sangat produktif ya, yang kayaknya setiap hari digunakan untuk bekerja keras. Benar. That's why kita butuh yang namanya suplemen buat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Benar. Dan itu terlengkapilah oleh kandungan-kandungan yang ada di Enervonse. Benar tadi. Bukan jalan pintas sih sebenarnya kalau saya. Memudahkan. Iya, benar banget. Iya nggak sih? Karena sesuatu itu hadir selalu pasti ada maksud dan tujuannya. Gitu ya. Manfaatnya itu tadi bisa memudahkan orang yang butuh tambahan multivitamin gitu. Nah, kemudian dengan konsumsi Enervonse ini, katakanlah kita butuh multivitamin tambahan untuk melengkapi kebutuhan vitamin dalam tubuh kita biar makin sehat dan daya tahan tubuh kuat. Tapi kadang-kadang ada nggak sih efek-efek samping yang kemudian timbul akibat misal kita mengkonsumsi vitamin berlebihan gitu? Ini kemana nih? Ke saya apa ke dok nih? Bisa dua-duanya. Oke, mungkin aku dulu ya. Iya, silakan. Nanti dokter bisa tambahkan gitu. Kalau aku sih untuk vitamin sendiri itu efek sampingnya kalau dikonsumsi sesuai dengan dosis ya. Itu serasa nggak bakalan ada efek sampingnya karena ya secara alami tubuh kita itu butuh yang namanya nutrisi dan vitamin. Nah kalau misalnya dokter udah, apalagi untuk Enervonse sendiri itu sebenarnya dosisnya itu 1 kali 1 hari doang. Jadi dikonsumsi pada pagi hari setelah sarapan. Jadi jangan kayak terlalu rajin minum ya. Jangan sampai satu truk tuh dimasukin ke mulut tuh ya. Satu aja udah cukup. Satu aja cukup sebenarnya, cukup banget sebenarnya untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Untuk efek sampingnya sendiri, Enervonse itu nggak sampai kayak membuat lambung perih ya. Karena kadang ya beberapa orang pada saat mengkonsumsi vitamin itu bisa mengikis lambung. Tapi dengan adanya dengan kandungan vitamin di Enervonse sendiri itu udah sesuai dengan takar, jadi itu nggak sampai menyebabkan asam lambung. Jadi minim efek samping berarti ya. Minim efek selama samping. Anda tahu takaran konsumsinya kayak tadi Mas Nay udah mengatakan satu aja cukup. Satu hari gitu ya. Ada mungkin tambahan dari dokter efek samping lain biasanya kalau kita mengkonsumsi multivitamin tuh berlebih gitu. Nah, kalau misal seperti tadi yang Mas Nay katakan, kalau memang tidak berlebih itu minimal sekali, kecuali memang pada beberapa orang dengan riwayat penyakit itu biasa terkadang menimbulkan rasa sedikit perih. Sedikit perih, cuman mungkin akan dibahas di sesi lain yang Mas Nay, bahwa sekarang Enervonse saya lihat sudah ada Enervonse aktif ya. Enervonse aktif yang saya lihat vitamin C-nya itu non acid. Non acid itu enggak asam, berarti aman. Aman. Jadi kalau buat orang yang sakit mah untuk konsumsi itu untuk menimbulkan nyeri ulah hati, insya Allah sudah tidak ada. Nah, ini juga kalau kita konsumsi vitamin C yang berlebihan kan biasa ini, apalagi nih ingat enggak waktu awal-awal pandemi, kita cari vitamin susah sekali, benar. Saya ingat sekali Enervonse saja kita cari yang dulu banyak, susah sekali dicari. Karena banyak peminatnya, banyak yang cari. Apalagi nih yang baru-baru ini juga kasus melonjak itu kan, yang varian Delta itu susah sekali. Ini karena saya melihat ada panic buying dari masyarakat, dari konsumen. Semua vitamin diborong tanpa tahu bagaimana sebenarnya kebutuhan buat dirinya sendiri. Nah, jadi konsumsilah sampai lebih 1000 vitamin C Enervonnya sampai 2 kali lah sehari. Nah, itu kan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Makanya selalu disarankan jika kita mengkonsumsi vitamin C 500 ke atas, usahakan minum banyak air. Karena kan ini juga vitamin
vitamin C dan vitamin B kompleks yang terkandung dalam Enervon C itu sifatnya larut dalam air, jadi nggak disimpan dalam tubuh. Cuma sesuatu yang berlebihan juga, sewaktu-waktu kan bisa menimbulkan efek. Ya, makanya konsumsinya jangan banyak-banyak, satu kali. Itu udah mengcover semuanya ya nggak sih? Udah bisa mengoptimalkan daya tahan tubuh kita. Luar biasa. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini. Dan sepertinya smart listener udah gak sabar untuk dijawab satu-satu pertanyaannya ya. Jangan kemana-mana smart listener, tetaplah bersama kami. Smart Healthy Life akan kembali. Anda masih di Smart Healthy Life, Smart Listener. Kita masih live di YouTube channel Smart FM Makassar. Dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811461011. Saya ingin menyapa dulu Anda yang baru saja mendengarkan atau bergabung. Mungkin selamat sore yang ada di jalanan. Tetap sehat dan juga fokus dalam berkendara ya. Sambil dengerin kita ngobrol di radio, sambil tetap fokus nyetirnya ya, biar tetap aman sampai di rumah. Terus juga untuk pendengar di SCFM dan juga Ras FM, terima kasih masih mendengarkan kami sore hari ini. Kita langsung ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp dulu ya. Oke. Ini ada banyak sekali. Satu orang kirim 3-4 pertanyaan. Saking semangatnya ya buat bertanya. Kita gitu pilih kan, aja ya. antusias. Oke, ini dari Ibu Rianti di BTN Paropo Indah. Selamat sore Ibu Rianti. Ini pertanyaannya, Dok, benar tidak kalau konsumsi vitamin C itu bisa menurunkan berat badan? Gitu. Dijawab sekarang ya, Mbak. Mitos atau fakta, Cie? Silakan, Dok. Sebenarnya mengkonsumsi vitamin C saja itu tidak bisa kita andalkan untuk menurunkan berat badan. Tetap kita perlu olahraga untuk membakar kalori, dan kita perlu juga ini menerapkan pola diet sehat. Tapi pola diet sehat itu kan yang betul-betul memang sehat, bukan yang menyiksa diri, ya. Karena kan banyak sekarang orang-orang dietnya menyiksa, ujung-ujungnya bukan malah berat badannya yang turun, tapi malah kesehatannya yang terganggu, drop malah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit karena sakit mahnya kambuh, seperti itu. Dan disertai dengan olahraga kan untuk bakar kalori. Tapi jangan sampai kita olahraga dengan maksud membakar kalori, setelah itu yang makan masuk lagi. justru lebih banyak. Habis olahraga langsung makan coto 3 mangkok. Sama bohong. Yang terbakar misal 200, yang masuk setelahnya 500 ya. Pondasinya berlebihan. Iya benar. Dia udah bilang padahal saya sudah olahraga nih. Tapi makanya gorengan apalah semuanya. Iya. Oke. Kita terapkan pola diet sehat. Oke, jadi vitamin C aja nggak cukup ya. Bisa pola hidup sehat dan dietnya juga yang sehat. Gitu dengan ya. olahraga untuk bakar kalori. Oke. Terus dari Andi Zulkifli di Cendrawasih, selamat sore. Untuk kebutuhan vitamin C setiap orang apakah memang sama atau berbeda-beda nih, Dok? Karena pengalaman saya sakit flu, demam dan batuk biasanya hanya konsumsi vitamin C aja cepat sembuh. Nah, berbeda dengan saudara saya. Dia kalau sakit masa recovery-nya agak sedikit lambat. Gimana itu, Dok? Sebenarnya kebutuhan vitamin C setiap orang itu sama. Dalam sehari kita butuhnya 75 sampai 90 mg, terkecuali dia dalam sakit yang membutuhkan vitamin C, mungkin dosisnya lebih tinggi dari itu untuk mempercepat masa pemulihan. Tapi balik lagi tergantung dari sistem imun tiap orang kan berbeda. Daya tahan tubuh kita beda-beda ya. Beda-beda walaupun seperti tadi yang penanya bersaudara, istilahnya satu darah, tapi sistem imunnya, daya tahan tubuhnya beda-beda. Jadi respon di dalam terhadap vitamin yang masuk itu juga beda-beda, seperti itu. Jadi bisa saja dia recovery-nya cepat, sementara kakaknya recovery-nya lambat, seperti itu. Tapi Dok ya, saya mau nanya juga nih, mungkin nggak ya dipengaruhi juga sama usia gitu. Kayak misalnya ya usia 10 sampai 15 tahun, kadar vitamin yang dia butuhkan itu berbeda dengan pria dewasa gitu. Ya kalau usia anak-anak kan memang lebih sedikit kadar vitamin yang dibutuhkan dibanding dengan usia dewasa. Nah,
Begitu juga dengan pada usia lansia. Pada usia lansia itu tidak bisa kita pungkiri bahwa sistem imunnya itu sudah mulai turun. Sistem imunnya sudah mulai turun, makanya kenapa pada usia lansia juga kita harus lebih perhatikan asupan gizinya. Iya, Seperti itu. Ya, itu dibantu dengan itu ya. Nah, kemudian melanjutkan pertanyaan tadi, ada pertanyaan dari Ibu Risma Arsita di BTP. Apakah memang vitamin C itu masih perlu dihabiskan dan dikonsumsi kalau misalnya udah sembuh dari sakit? Enggak apa-apa dihabiskan saja vitamin C-nya dengan catatan kalau memang udah sehat, udah merasa fit dan biasa kan orang sayang deh ini sudah dibeli mahal-mahal, enggak dihabisin, enggak apa-apa diminum saja selama masih dalam konsumsinya itu yang terbatas, satu kali saja seperti tadi Mas Nay kemukakan, satu kali saja, dan tetap itu perbanyak minum air putih. Oke, perbanyak minum air putih selalu diulangi sama dokter ya, karena itu sangat penting banget ya. Penting. Oke, next kita pindah ke YouTube ya. Komentar di YouTube udah rame nih. Kita ke Ali di YouTube channel Smart FM Makassar. Dokter, dengan banyaknya bakteri di sekitar kita, apakah dengan minum vitamin saja itu bisa menangkal sakit? Dengan banyaknya bakteri di sekitar kita, apakah dengan minum vitamin bisa menangkal sakit? Oh tidak, kita juga tetap harus menerapkan pola hidup sehat, jaga kebersihan ya, iya benar. Walaupun misal begini, sudah minum vitamin banyak-banyak tapi sampai dosis tinggi, tapi malas cuci tangan. Iya, lingkungannya ada di sekitar kita tidak sehat, tidak bersih, kita malas cuci tangan. Nah, itu bisa saja kita terserang ini. Jadi penyakit. harus diperhatikan faktor internal faktor sama eksternalnya. eksternalnya. Benar ya. Bakteri kan nggak bisa kita kontrol, tapi kebiasaan hidup kita bisa kita kontrol. Nah, terus yang nggak bisa dikontrol adalah curahan hati orang lain nih, termasuk Edward Immanuel lagi curhat nih di YouTube. Curhatnya gimana nih? Curhat nih Bang Nay, kenapa itu selama pandemi ini susah sekali dapat Enervon C katanya ya Bang Nay. Iya ya, karena mungkin kebutuhan vitamin kita sekarang itu banyak yang dibutuhkan, jadi makanya harus benar-benar cepat ke toko-toko buat cari multivitamin. Iya. Karena setiap orang sekarang butuh. Jadi mungkin ini Kakak Edward nyarinya pada saat nggak ada kali ya. Tapi untuk sekarang nggak usah khawatir. Untuk Kakak Edward itu bisa dengan mudah mendapatkan multivitamin Enervon C di minimarket terdekat, di apotik dan juga supermarket. Udah gampang kok didapatkan. Jadi nggak usah khawatir Kak Edward. Oke, kalau sekarang mau dicari, mau sekarang juga pergi ke minimarket pasti dapat ya. Pasti dapat. Udah ada kok. Udah nyetok banyak ya. Karena udah banyak yang curhat mungkin ya sebelumnya. Karena suplainya itu kita udah tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan sekarang, apalagi di masa pandemi. Jadi kita udah ngerti kok kebutuhan konsumen kayak seperti apa sih. Jadi nggak usah khawatir ya Kak Edward ya. Makasih curhatannya. Iya, udah didengarkan ya. Oke, kita pindah ke Irwan Bajo. Selamat sore dari Pak Irwan di Sultan Alauddin. Apakah Enervon C itu bisa digunakan kapan saja? Dan apakah yang punya penyakit kolesterol tinggi bisa mengkonsumsi Enervon C? Oke. Kalau tadi bisa diminum kapan saja ya. Nah, tadi saya udah mention di awal kalau untuk Enervon C itu bisa diminum kapan saja, entahkah dalam keadaan sehat atau sakit. Tapi yang perlu diperhatikan itu dosisnya. Ya, dosisnya sekali sehari setelah makan di pagi hari. Sebelum kita melakukan aktivitas. Nah, itu. Terus pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua, kalau yang punya kolesterol tinggi itu boleh nggak sih minum Enervon C? Boleh sih kalau menurut aku ya Dok ya, karena kan untuk Enervon C ini merupakan multivitamin ya. Sedangkan untuk yang yang kadar gulanya tinggi, yang perlu dihindari itu adalah makanan yang mengandung glukosa tinggi kayak seperti nasi lah ya, mungkin makanan pokok kita ya, karbohidrat yang tinggi gitu. Jadi kalau untuk mengkonsumsi multivitamin saya rasa sah-sah aja sih. Nah, kebetulan ada ahlinya nih di sini. Bisa ditambahkan nih Dok. Boleh. Kandungan dari Enervon C itu apakah berbahaya untuk beberapa penyakit tertentu? Kalau kolesterol sendiri itu sebenarnya aman untuk konsumsi vitamin C. Yang mesti kita perhatikan yang untuk konsumsi vitamin seperti Enervon C itu kalau memang punya masalah di ginjal, seperti itu yang harus kita
perhatikan, karena kan konsumsi vitamin C yang berlebihan biasa kan terkadang kita ambil contoh aja ya, minuman suplemen itu biasa mungkin karena tidak tahu atau mungkin dalam keadaan pandemi sekarang daya tahan tubuh saya harus kuat jadi minum sampai berlebih, dan itu dilakukan setiap hari tanpa minum air banyak, itu kan suatu waktu bisa mengeluarkan yang dinamakan senyawa oksalat yang bisa menimbulkan batu ginjal. Makanya kalau buat yang punya masalah ginjal lebih baik konsultasi dulu sama ahlinya. Tapi kalau untuk kolesterol aman kolesterol aman. Tapi kalau bisa kolesterolnya diturunkan juga. Ya, jangan cuma minum multivitamin ya. Pokoknya semuanya harus kolesterol olahraga. sama ini dijaga pola makannya. Jaga Dan pola juga makan. olahraga mungkin ya. Paling penting sih olahraga. Ya minimal 2 sampai 3 kali seminggu cukup kali ya, Dok ya. Benar. Itu dia ya Pak Irwan, sudah dijawab pertanyaannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita jawab di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana Smart Listener. Anda masih menyimak Smart Healthy Life bersama Enervonse. Semua dimulai dari kita yang selalu menjaga diri, siap menjaga keluarga, dan bersemangat setiap hari. Bersama, jaga kesehatan untuk Indonesia. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Anda masih menyimak obrolan kita di sore hari ini, pendengar SCFM, Ras FM, dan juga Anda Smart Listener dalam program Smart Healthy Life. Kita udah di sesi yang terakhir ternyata ya, saking seru obrolan kita, dan ini masih ada utang pertanyaan yang harus dijawab, Dok. Langsung aja kalau gitu. Kita ke Datars yang ada di YouTube channel. Selamat sore, Dok. Usia saya 30 tahun. Apakah boleh minum vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin D bersamaan setelah vaksinasi COVID-19? Oke. Apa boleh minum vitamin B kompleks, vitamin C dan vitamin D bersamaan setelah vaksin COVID? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Setelah vaksin kita mau konsumsi vitamin bukan suatu ini sih kontraindikasi. Maksudnya sah-sah aja, silahkan. Gitu. Mau makan apapun boleh. Cuma saya perhatikan hoax yang menyebar. Kalau setelah vaksin banyak yang pergi cari air kelapa muda, katanya untuk menetralisir, padahal kan itu tidak seperti itu. Jadi kalau setelah vaksin mau minum vitamin silahkan. Sah-sah aja. Sah-sah aja, yang penting makan dulu. Ya. Baik, itu dia sudah terjawab ya. Jadi tidak ada masalah. Atau bahkan mungkin merasa ini berlebihan vitamin, nanti overdosis ke apa segala macam gitu ya. Ternyata tidak ya. Next kita ke Nesti Mei, selamat sore. Perubahan cuaca dari panas tiba-tiba hujan seperti saat ini, kadang-kadang flu, demam gampang sekali terjadi. Nah, kalau saya terserang flu, apakah ini karena tubuh kekurangan vitamin nih, khususnya vitamin C, atau seperti apa, dokter? Sebenarnya kalau kita kayak cuaca seperti sekarang kan memang pancaroba begitu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Nah itu kan juga mempengaruhi sistem imun kita. Nah sebenarnya kita sakit itu karena itu sebagai suatu alarm bahwa daya tahan tubuh kita itu lagi tidak bagus. Sistem imun kita lagi tidak seperti biasanya. Dan kalau seperti itu kita bisa untuk mengkonsumsi vitamin. Jadi seperti tadi yang Mbak katakan, begitu sakit langsung mencari obat. Padahal sebenarnya kan cuma butuh vitamin. Kayak seperti flu yang seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa itu juga merupakan satu yang dikatakan self-limiting disease. Berarti penyakit yang bisa sembuh sendiri. Yang terpaling penting juga kan istirahat. Walaupun konsumsi terus vitamin banyak seperti itu, tapi masih saja aktivitasnya seperti biasa, tidak istirahat kan sama saja. Benar gitu ya. Kalau tadi Mas Nay bilang eksternal dan internal, faktor-faktornya harus kita benar-benar perhatikan ya. Benar banget. Jangan hanya faktor eksternalnya aja ya minum vitamin, tapi kita pun sendiri nggak bisa menjaga daya tahan tubuh itu. Gitu ya. Ini ada komentar dari Dian Mega Safitri formulasinya apa aja kalau Enervonse? Bisa juga kah untuk membantu meringankan penyakit-penyakit yang terbilang berat
gitu. Berat kayak seperti apa? Iya. Mungkin salah satu tadi kolesterol atau Oke. mungkin ada batasan-batasan gak sih kalau Enervon C ini ibu hamil gak boleh minum atau apa Oke. gitu? Kalau untuk batasan sebenarnya nggak ada sih, cuman kalau saya sarankan kalau misalnya kita punya riwayat kayak seperti yang dokter tadi informasikan ginjal, Iya. itu dikonsultasikan dulu apakah kandungan vitamin yang terdapat di Enervon C cocok nggak saya konsumsi gitu. Jangan sampai kayak misalnya nih saya mau kayak seperti ini mau sehat tapi tiba-tiba dia konsumsi Enervon C terus nyalahin obatnya gitu. Nah, Gara-gara itu dia. gara-gara ini nih saya jadi kayak seperti ini padahal dia belum tahu juga sih dia kayak seperti apa kebutuhannya. Jadi kalau misalnya punya penyakit riwayat kayak seperti ginjal apa semuanya itu konsultasi dulu. Tapi kalau misalnya kayak penyakit pusing atau apa saya rasa enggak sih, karena ini kan untuk Enervon C ini merupakan multivitamin atau suplemen makanan. Kalau misalnya nih kita lagi sibuk beraktivitas, nggak sempat makan buah, nggak sempat makan sayur, ini merupakan solusi dari Enervon C biar kebutuhan vitamin kita sehari-hari itu bisa terpenuhi. Iya gitu ya, jangan nanti ujuk-ujuk menyalahkan multivitaminnya. Iya, Aduh, benar. nggak ada salahnya di kodong tidak tahu apa-apa kok Tidak tahu disalahin. Iya benar. Terus komentar dari Pak Rifai Arsyad, alhamdulillah lengkap sekali penjelasannya Bu Dokter, terima kasih banyak katanya. Iya, mantap dokternya. Oke, saya scroll lagi udah semua terjawab pertanyaannya. Ya udah lunas utang kita sama Smart Listener. Terima kasih banyak ya yang masih stay sampai sekarang untuk menyaksikan dan juga menyimak obrolan kita, karena sekali lagi ini obrolan yang memang relate dan harus kita nggak boleh skip. Gitu ya, menyangkut keberlangsungan hidup kita, daya Iya, tahan tubuh benar. apalagi di masa pandemi seperti ini kan ya. Benar. Aduh, lengah sedikit kita kena sakit. Makanya Betul. dibutuhkan multivitamin. Yes, Salah benar satunya banget. Enervon C untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Tapi dokter, sebelum kita closing nih, karena kita udah dikasih alarm untuk segera menyelesaikan obrolan ini, ada nggak sih cara khusus untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh kita di masa pandemi COVID-19 ini? Beberapa ini ya triknya untuk ini mengoptimalkan daya tahan tubuh kita supaya tetap terjaga, apalagi di masa pandemi itu. Yang pertama kita menerapkan pola hidup sehat, contohnya konsumsi sayur dan buah, cukup istirahat Ya, ya, benar, cukup Dok. istirahat. Terus yang kedua kita mengurangi stres. Dan yang ketiga itu kita bisa ini mengonsumsi Suplemen suplemen vitamin. vitamin. Ya, salah satunya Enervon Enervon C. C. Terus tambahan Oke. dari Mas Nai tadi, Oke. kalau untuk ibu hamil menyusui sebaiknya konsultasikan dulu dengan Iya, dokter. benar. Jangan Oke langsung asal beli. Asal copot ya. Nggak tahu kebutuhannya seperti apa ya, Ya, cocok atau benar. enggak. Oke, baik. Nah, Mas Nai, ini kan tadi ada beberapa pertanyaan, udah banyak sekali pertanyaan. Oke. Saya mau Mas Nai memilih 2 orang pemenang, 2 orang dengan pertanyaan terbaik yang akan kita kasih hadiah 200.000 masing-masing. Hari gini dapat 200.000, senang dong. Enak ya, lumayan Coba. cuma bertanya doang gitu udah dapat kapan lagi gitu. Ya. Tapi emang benar-benar menyimak berarti benar. ya. Coba dipilih pertanyaan pertama yang Mas Nai paling bagus. Oke. Dari Smart Listener. Coba saya pikir dulu yang mana ya. Yang tadi soalnya Diingat-ingat. semuanya pada bagus-bagus sih. Iya. Atau yang curhat tadi mungkin. Itu deh yang tadi yang soal apa? Yang cewek tadi tuh siapa sih ya namanya yang bertanya sama dokter tadi tuh? Coba saya lihat dulu. Saya lihat dulu nih. Bisa baca enggak? Soal apa pertanyaannya? Yang soal kandungan Enervon C. Oke. Itu siapa ya tadi ya? Dian Mega Savitri. Itu dah orangnya, Oke. Dian Mega Savitri. Soal formulasinya ya. Yes, benar Oke. banget. Itu pemenang pertama. Kemudian yang kedua, Terus yang kedua yang ibu di Pau-Pau apa? Pau-Pau ya tadi ya? Paropo. Paropo, mungkin ya. sorry, Paropo. Paropo Indah, Ibu Rianti BTN Paropo Indah ya. Ya. Selamat untuk kedua pemenang mendapatkan 200.000 masing-masing ya, Yeay. Ibu Rianti dan juga Dian Mega Savitri di YouTube channel. Terima kasih banyak Mas Nai, Ya, Bu sama-sama. Dokter. Sama-sama, Sore Mbak. ini selain kita dapat ilmu ya, pengetahuan lebih, juga dapat duit. Ya, selamat ya buat para pemenang. Yes. Ini dipersembahkan oleh Enervon C, pastinya dari Daria Varia Laboratoria. Sekali lagi sukses untuk dokter Mas Nai juga, Ya, sehat selalu. makasih. Untuk Anda juga Smart Listener, terima kasih untuk kebersamaannya. Rifa Majid pamit.